Oke, kita langsung saja mulai perkuliahan pada malam hari ini, diawali dengan menyampaikan Pangasungkara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, yang pertama saya menyampaikan selamat malam kepada kalian semua. Ini perkuliahan pertama dari saya kepada Anda, yang seharusnya ini saya isi hari Kamis pagi, beberapa 2 hari yang lalu, Kamis pagi, 3 hari yang lalu, jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Saya minta ini ditunda karena ada kegiatan lain, saya ada meeting hari itu dengan pihak Pemkab, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan pagi itu. Sekarang sebagai penggantinya, itu yang pertama. Saya mohon maaf atas keterlambatan itu. Kemudian yang kedua, saya minta semua absen di LMS juga. Jangan lupa absen, silahkan kalian absen dulu bagi yang belum mengabsen. Kemudian yang ketiga, jumlah kalian satu kelas berapa orang? Pak Agus belum cek. Ada yang tahu? 30 sekian, sampai 40. Sekitar 50-an begitu, Pak. Oke. Itu yang 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang keempat, karena ini mungkin saya yakin kelas pertama saya pertama masuk ke kelas Anda, karena saya biasa mengisi di kelas-kelas semester atas, semester 5 ke atas, 5 dan 6 biasanya. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita cermati. Yang pertama, khusus berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Jadi harapan saya kalian nanti mendownload RPS yang sudah saya upload di classroom kita. Itu yang pertama, kalian download, kalian pelajari RPS-nya. Apa-apa yang akan kita pelajari selama 13 lagi pertemuan ke depan, 1 semester ini. Itu yang pertama berkaitan dengan perkuliahan. Kemudian yang kedua, saya harap Anda kalian semua tidak hanya mendengarkan atau menerima materi dari saya. Harapan saya juga kalian aktif membaca informasi-informasi, pengetahuan khusus yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Itu bisa kalian dapatkan di Google, karena apapun bisa kalian cari di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, harapan saya sebenarnya bukan sekedar harapan, perintah sebenarnya, usahakan kalian hadir setiap perkuliahan. Karena kita sejak pandemi ini, kampus Universitas Warmadewa sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi LMS itu, Learning Management System. Sehingga kalau kalian tidak ada absen, apalagi tidak ada absen, itu kan ada poin penilaiannya, 10% kalau tidak salah absen. Belum lagi kalau kita bicara dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan lewat LMS. Jadi kalau itu tidak ada, jelas kemungkinan besar kalian bisa tidak lulus mata kuliah. Itu yang paling penting. Sehingga diharuskan kalian rajin mengikuti perkuliahan, juga rajin menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Tidak hanya mata kuliah saya, termasuk mata kuliah yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir masalah penilaian. Pada saat penilaian atau proses penilaian, baik itu penilaian ujian tengah semester, penilaian UAS, kemudian penilaian tugas terstruktur. Jadi yang pertama tugas terstruktur, siapa yang mengumpulkan lebih cepat sesuai dengan schedule, jelas nilainya lebih besar dibandingkan yang terlambat. Jadi harapan saya seminimal mungkin Anda terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, itu jawaban yang kalian berikan kepada saya, apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Kalau pertanyaannya sebutkan saja. Kalau pertanyaannya jelaskan apa yang menjadi inti-intinya. Jadi jangan sampai harapan saya kalian menjawab copy paste. Karena era digital sekarang kan gampang membuat copy paste. Jadi harapan saya jangan melakukan copy paste. Hindari memberikan jawaban dengan copy paste. Nah, itu yang berkaitan dengan bagaimana perkuliahan di mata kuliah saya ini.
manajemen sumber daya manusia sektor publik. Nah, berkaitan dengan hal yang saya sampaikan tadi, ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke materi. Belum ada? Oke. Ada yang bertanya? Masalah pengumpulan tugas, absensi, kemudian menyelesaikan jawaban pada saat ujian. Ada yang bertanya? Belum ada. Kalau belum ada, langsung saja kita masuk ke materi, adik-adik. Terbaca di slide kalian, di monitor kalian, di layar kalian? Ya, Pak. Terbaca ya, oke. Terbaca, Pak. Baca, oke. Sebentar. Oke. Jadi ini silakan dilihat di monitor kalian. Kita sekarang akan membahas tentang materi perkuliahan manajemen sumber daya manusia sektor publik. Jadi apa saja yang akan dibahas malam ini dan 11 kali pertemuan ke depan, karena dikurangi ujian akhir semester dan ujian tengah semester 2 sesi. Jadi apa itu MSDM? Jadi sebelum kita membahas itu dengan detail, jadi ada beberapa buku referensi yang bisa kalian baca berkaitan dengan MSDM sektor publik. Silahkan dibaca. Itu ada manajemen personalia oleh Head Rahman dan Husnan, bisa kalian baca. Ini yang menjadi buku pedoman untuk mata kuliah ini. Kemudian Melayu Hasibuan, manajemen sumber daya manusia. Kemudian ini Sondang Siagian, manajemen sumber daya manusia. Kemudian Edi Sutrisno, manajemen sumber daya manusia. Itu buku pedoman atau buku panduan yang bisa kalian baca untuk mata kuliah ini. Termasuk kalian juga bisa membaca jurnal-jurnal hasil penelitian. Itu kalau Anda mau googling atau searching di Google, itu banyak sekali jurnal terakreditasi. Silahkan ketika Anda membaca jurnal, Anda lihat tahunnya, Anda ketik tahunnya, usahakan tahun terbaru Anda gunakan. Paling tidak tahun 2021, 3 tahun ke belakang. Itu akan banyak Anda bisa membaca jurnal-jurnal penelitian berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia sektor publik. Jadi Anda tidak perlu khawatir berkaitan dengan jurnal. Itu biasanya jurnal tidak berbayar kalau kita mau download. Itu yang berkaitan dengan jurnal. Kemudian apa saja selama 12 kali pertemuan akan kita bahas. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bahas termasuk malam hari ini. Yang pertama, bagaimana apa yang dimaksud dengan MSDM sektor publik? Apa pengertiannya? Pentingnya apa MSDM sektor publik? Kemudian bagaimana perkembangan MSDM sektor publik baik di pentas global, ASEAN dan Indonesia? Kemudian apa saja tantangannya? Apa tantangan MSDM sektor publik? Kemudian fenomenanya seperti apa? Dan apa paradigma MSDM itu? Termasuk ruang lingkupnya apa saja MSDM sektor publik? Itu yang perlu dicermati. Kemudian sebelum lanjut, bagi mahasiswa yang aktivitasnya memang perkuliahan, mengikuti perkuliahan, karena ini berkaitan dengan etika Zoom, silakan Anda aktifkan videonya. Kecuali Anda nanti izin ke saya, Anda ke belakang, atau Anda mungkin ada aktivitas yang lain. Tetapi kalau Anda sebenarnya mengikuti tapi tidak menghidupkan Zoom atau video, itu kurang etis. Ya, silakan dihidupkan videonya. Karena ini saya langsung rekam dari komputer saya, kegiatan kita ini. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita berbicara materi-materi ini tadi, yang pertama tadi pentingnya SDM, silahkan nanti Anda baca saja, karena kita punya limit waktu tidak banyak melakukan Zoom. Yang kedua berkaitan dengan analisis jabatan, kemudian pertemuan 3 nanti kita akan berbicara proses dan manfaat daripada perencanaan SDM sektor publik.
Kemudian pertemuan keempat, kita akan berbicara tentang membahas tentang proses dan kendala seleksi SDM sektor publik, termasuk bagaimana faktor penempatannya. Perkuliahan yang kelima, kita akan berbicara tentang pengembangan SDM. Nanti saya akan bahas apa perbedaan MSDM sektor publik dengan PSDM sektor publik. Nanti akan dibahas di sesi ini. Jadi yang pertemuan kuliah kelima kita akan bicara PSDM sektor publik. Jadi faktor-faktor apa yang berpengaruh juga. Kemudian pertemuan keenam kita berbicara tentang perencanaan dan pengembangan karir di sektor publik, di institusi publik. Selanjutnya pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang bagaimana penilaian kinerja dalam institusi publik. Pertemuan ke-8 akan dibahas tentang kompensasi, bagaimana metode kompensasi, bagaimana kompensasi yang baik termasuk tunjangan-tunjangan untuk pegawai pemerintah atau pegawai di institusi publik. Selanjutnya pertemuan ke-9 akan dibahas tentang program kesehatan, keselamatan kerja, program pelayanan SDM sektor publik. Karena aparat pemerintah, pegawai pemerintah juga perlu diberikan layanan. Jadi siapa yang melayani mereka dalam institusi publik itu. Kemudian pertemuan yang ke-10 akan dibahas tentang produktivitas kerja, kemudian program pensiun. Nah, di sini di program pensiun juga nanti akan kita bahas bagaimana kegiatan apa yang bisa dilakukan menjelang pensiun itu, apa yang bisa diprogramkan sehingga ketika pensiun pegawai pemerintah itu tidak kaget, tidak kagok, tidak kagetan. Karena kan banyak yang kaget karena belum merencanakan pensiun, mereka tidak ada aktivitas lain. Akhirnya bisa dikatakan bengong atau nganggur. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian pertemuan ke-11, kita akan membahas tentang audit SDM sektor publik. Seperti apa? Apa yang dilakukan pada tahapan audit itu. Terakhir, pada pertemuan ke-12 atau satu sesi sebelum ujian akhir semester, kita akan berbicara konsep pengelolaan SDM global yang dikaitkan dengan perekonomian negara. Karena sebenarnya ketika pentas politik global ini memikirkan bagaimana SDM itu dikelola dalam pentas global dan nasional, maka di sana diharapkan seminimal mungkin terjadi pengangguran, terutama di negara-negara yang penduduknya padat seperti di India, Cina, Indonesia, kemudian Argentina. Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang ke-12. Nah, itu hal-hal yang akan kita lewati atau kita lalui, akan kita bahas pada 11 pertemuan ke depan. Sampai di sini, dari mahasiswa ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ada? Koordinator, Korti? Belum ada? Kalau belum ada, katakan belum ada. Ada yang mau disampaikan? Belum, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kita lanjut masuk ke materi. Nah, pada pertemuan hari ini, kita membahas tentang bagaimana apa itu manajemen sumber daya manusia sektor publik, kemudian bagaimana MSDM publik itu dikatakan penting, mengapa dikatakan penting, selanjutnya bagaimana perkembangan SDM sektor publik itu, tantangannya seperti apa, fenomenanya bagaimana, paradigmanya bagaimana. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Nah, jadi kalau kita berbicara pengertian MSDM sektor publik, silahkan kalian baca di layar monitor Anda. Ada pendapatnya Handoko, kemudian ada pendapatnya Hasibuan, ada pendapatnya Mangkunegara, ada pendapatnya Deseller. Nah, yang menarik sekali, yang mudah sekali untuk dicerna atau dicermati, itu salah satunya pendapatnya, misalnya pendapatnya Handoko. Jadi dia berbicara bahwa MSDM, termasuk MSDM sektor publik, itu bagaimana penarikan. Penarikan artinya rekrutmen. Kemudian dalam proses perekrutmen itu bagaimana dilakukan seleksi.
Nah, kemudian tahapan berikutnya bagaimana pengembangan. Nah, di pengembangan ini, itu sebenarnya nanti kalau kalian masuk ke kelas pasca S2, dia lebih intens mempelajari tentang pengembangan ini. Itu yang namanya di mata kuliah Magister Administrasi Publik itu pengembangan SDM sektor publik. Ini yang lebih banyak dibahas nanti ketika kalian masuk ke jenjang Magister. Kemudian bagaimana pemeliharaan, ini juga merupakan bagian daripada pengembangan SDM. Kemudian penggunaan SDM dalam rangka mencapai tujuan, tidak hanya tujuan institusi, tapi tujuan individu juga. Karena orang kerja itu kan ingin eksis, ingin ada perkembangan dalam hidupnya. Jadi tidak hanya tujuan institusi, tetapi tujuan individu juga, para pegawai yang ada di dalam institusi publik itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jawab. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi itu Handoko ini mirip dia. Penjelasan Handoko mirip dengan Deseller. Deseller mengatakan MSDM, bagaimana memperoleh pegawai, bagaimana melatih pegawai, bagaimana menilai, bagaimana memberikan kompensasi kepada pegawai, bagaimana mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan mereka, termasuk keselamatan kerja mereka. Dalam rangka pemenuhan juga apa yang dinamakan keadilan bagi mereka, bagi pegawai, bagi karyawan. Sehingga ketika kita berbicara pengertian MSDM, jadi suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Organisasi ini biasanya bisa swasta, bisa publik. Jadi kalau institusi publik, materi mata kuliah kita hari ini, berarti itu institusi publik. Itu perbedaannya. Jadi organisasi itu modelnya bisa dua, bahkan tiga. Organisasi privat, organisasi privat atau bisnis, organisasi pemerintah, itu yang dinamakan institusi publik. Kemudian ada organisasi yang bukan pemerintah, bukan privat, apa itu? NGO, Non-Government Organization, Ormas. Tetapi pada materi perkuliahan pada malam hari ini, kita khusus mempelajari MSDM sektor publik. Berarti itu institusi publik. Berarti itu pemerintah, institusi pemerintah, organisasi pemerintah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Lalu apa perbedaannya? Jelas ada perbedaan sebenarnya antara organisasi pemerintah, organisasi bisnis, dan organisasi kemasyarakatan. Itu ada perbedaan. Kalau kita berbicara manajemen sumber daya manusia, jelas ada aturan-aturan yang membedakan bagaimana proses seleksi mereka, rekrutmen, dan lain sebagainya. Dan khusus pada perkuliahan malam hari ini, kita hanya mempelajari MSDM sektor publik. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sampai di sini, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan pengertian ini? Belum, Pak. Belum. Tadi saya menyinggung ada organisasi pemerintah, ada organisasi bisnis, ada organisasi kemasyarakatan. Ya jelas, pasti ada perbedaan ketiga organisasi ini. Baik itu proses rekrutmen pegawainya, bagaimana proses melatih pegawainya, bagaimana proses menilai pegawainya, bagaimana proses memberikan kompensasi, pasti berbeda itu. Nah, kalau institusi publik, sektor publik, itu ada regulasi legal yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah, bagaimana melakukan proses seleksi dan lain sebagainya. Kalau bisnis, berarti itu internal perusahaan yang mempunyai syarat-syarat untuk direkrut menjadi karyawan perusahaan. Organisasi kemasyarakatan juga begitu, dia buat aturan sendiri, yang mereka buat sendiri untuk merekrut karyawannya. Nah, itu perbedaan antara ketiga lembaga ini. Kemudian kalau penggajian jelas berbeda. Kalau institusi publik, organisasi pemerintah, berarti itu penggajiannya dari uang negara. Organisasi bisnis berarti penggajiannya dari uang perusahaan. Organisasi kemasyarakatan, kalaupun dia mengangkat pegawai atau karyawan,
Berarti penggajiannya lewat organisasi, uang yang dimiliki atau anggaran yang dimiliki oleh ormas itu. Kalaupun mereka mempekerjakan karyawan. Biasanya kalau NGO itu yang skopnya skalanya internasional baru dia mengangkat karyawan. Biasanya. Nah, itu yang perbedaan mendasar berkaitan dengan ketiga lembaga tadi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi sudah paham? Anda sudah paham pengertian MSDM ini? Sudah paham? Sudah, Pak. Jadi silahkan dibaca di layar monitor. Jadi kesimpulannya, MSDM ini ditambah sektor publik. Berarti suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu institusi publik. Dalam institusi publik secara efektif dan efisien agar dapat membantu terwujudnya tujuan dari institusi tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah bisa, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Sebentar, saya pindah ke slide berikutnya. Ini kok laptopnya agak terganggu sedikit ya. Saya stop dulu dia. Oke. Saya masukkan lagi sebentar. Oke. Ini tadi pengertian. Sekarang, jadi kesimpulannya silahkan dibaca MSDM, pengelolaan sumber daya manusia dalam institusi publik secara efektif dan efisien agar dapat membantu terwujudnya tujuan dari institusi tersebut, termasuk tujuan karyawannya atau pegawainya. Yang notabene, kalau tujuan pegawai atau karyawan pasti ingin sejahtera. Jadi dapat gaji, dapat penghasilan biar bisa hidup layak. Itu sebenarnya salah satu tujuannya juga. Lalu yang kedua, yang kita bahas tentang kuliah pada malam hari ini. Pentingnya MSDM sektor publik, kenapa dianggap penting? Jadi ada dua alasan. Yang pertama, membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja pegawai dan tujuan strategis organisasi. Keberhasilan sebuah institusi publik sangat bergantung pada pegawai yang dipekerjakan. Jadi penting bagi organisasi yang tepat. Jadi penting bahwa orang yang tepat dipekerjakan untuk peran yang tepat. Jadi bahasanya itu the right man on the right place. Ini sebenarnya doktrin yang harus dilakukan dalam mengelola institusi publik. Jadi harapannya nantinya ketika Anda lulus menjadi pegawai, menjadi pejabat, Anda harus mengingat doktrin ini. The right man on the right place. Kemudian yang berikutnya, sangat berperan dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi sebuah organisasi, dalam hal ini institusi publik, dalam mencapai tujuannya. Jadi ini penting. Jadi kalau dia memiliki skill kuat di administrasi keuangan, ya harus Anda tempatkan dia di bidang yang mengurusi tentang keuangan. Jangan ditempatkan dia di polisi Pamong Praja atau mungkin di lingkungan hidup. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama, kita stressing bersama. Mengapa MSDM sektor publik itu dikatakan penting? Yang pertama, kualitas quality. Menciptakan manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Para pegawai akan mampu memberikan manfaat pada dirinya sendiri dan juga organisasinya, institusinya. Pegawai yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas pula. Pelayanan yang berkualitas, kecepatan pelayanan. Inilah salah satu manfaat
mempelajari manajemen SDM sektor publik. Itu alasannya. Kemudian berikutnya, kecepatan speed. Jadi ketika kita menguatkan, kita mengimplementasikan MSDM sektor publik secara rigid, sungguh-sungguh, jadi suatu pekerjaan yang ditangani oleh ahlinya akan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana, apa yang direncanakan. Demikian juga ketika tenaga profesional dituntut untuk kerja cepat, kecepatan pelayanan, tenaga kerja tersebut akan mampu melakukan pekerjaan dengan penuh ketelitian dan ketepatan, efektif dan efisien, kecepatan juga. Sehingga dalam jangka waktu yang relatif singkat, semua pekerjaan dapat diselesaikan secara profesional. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Sampai di sini saya pancing dulu, Anda ada yang ingin dielaborasi atau ditanyakan. Silakan. Silakan. Jadi saya lupa tadi menyampaikan, bagi mahasiswa yang aktif di kelas, itu jelas akan memperoleh poin yang lebih dibandingkan yang sedang-sedang saja, apalagi yang tidak aktif. Interaksi itu penting, interaktif. Sehingga kelas menjadi interaktif. Harapan saya begitu. Ada yang mau mengelaborasi beberapa hal yang sudah kita bahas barusan? Silakan. Silakan. Kalau memang ada yang mau mengelaborasi, mau bertanya. Ada apa belum? Saya, Pak, ingin bertanya, Pak. Silakan, namamu siapa? Mahasiswa. Perkenalkan, nama Ya. saya Iputu Arigita Tanaya dengan NPM belakang 070. Namanya siapa? Iputu Gita. Arigita, Pak. Arigita, ya Arigita, oke. Apa yang ditanyakan? Tadi kan Bapak sempat bilang ada beberapa organisasi, nah termasuk organisasi privat. Organisasi privat tuh yang kayak gimana tuh, Pak, contohnya? Oke. Ormas itu termasuk organisasi privat nggak, Pak? Oke, sip. Pertanyaanmu bagus. Jadi organisasi itu ada 3, organisasi bisnis atau privat, itu perusahaan perseroan terbatas, usaha dagang, kemudian komanditer Venoskap atau CV, itu organisasi privat atau bisnis namanya. Benar, bisa dipahami? Privat. PT perseroan terbatas, CV komanditer Venoskap, UD usaha dagang, itu privat bisnis. Toko, ya. Ya. Itu kan bentuknya UD, CV atau PT kalau privat. Kemudian yang organisasi kemasyarakatan atau non-government organization, NGO bahasa asingnya itu, bahasa Inggrisnya itu ormas. Berbentuknya itu bisa lembaga swadaya masyarakat, kemudian misalnya di Bali yang ormas itu misalnya yang eksis itu Manekaya Kauci di Bali misalnya ada itu yayasan itu NGO itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga organisasi pemerintah legal ini, organisasi formal. Dia dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, ini lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ini organisasi pemerintah namanya. Itu menurut Fredrickson, administrasi publik, doktrin administrasi publik, itu disebut institusi publik. Bisa dipahami? Nah, perbedaannya apa? Banyak perbedaan ketiga lembaga ini. Misalnya kalau kita berbicara tentang rekrutmen, karena kita berbicara MSDM, proses rekrutmen pegawainya beda. Proses penggajian pegawainya beda. Kalau organisasi pemerintah, institusi publik, penggajiannya dari uang negara, anggaran negara. Kalau organisasi bisnis, berarti itu dari uang perusahaan. Kalau organisasi kemasyarakatan, ya kalau dia punya karyawan, kalau punya uang. Masalahnya di mereka punya anggaran enggak? Biasanya organisasi kemasyarakatan ini, itu NGO yang
kelas internasional baru rekrut karyawan. Kalau yang kelas nasional juga ada yang merekrut karyawan. Itu berarti dari uang atau anggaran organisasinya. Itu salah satu perbedaan berkaitan dengan salary atau rekrutmen karyawan dan atau rekrutmen pegawainya. Bisa dipahami, Ari Gita? Bisa, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Oke. Yang lain.